Nah, solusinya apa? Ya bagaimana bisa menjawab keresahan-keresahan masyarakat bahwa di Indonesia ini mengalami yang namanya darurat penyakit lambung. Nah, itu. Jadi masyarakat resah nih terhadap penyakit lambung. Kenapa saya bilang demikian? Buktinya tingkat dilihat daripada riset, ya, riset dari kesehatan gitu kan yang ada di Indonesia ini, itu penyakit lambung itu saat ini merebah di masyarakat itu kurang lebih berapa persen? Hampir 80%, 70% orang kena penyakit lambung. Coba, yang dampaknya penyakit orang kena penyakit lambung. Coba, yang dampaknya penyakit lambung ini bisa mengarah kepada penyakit-penyakit yang sangat kronis. Baik itu penyakit jantung, baik itu penyakit pernapasan, paru-paru, dan juga penyakit kanker yang lainnya. Makanya saya pandang dulu bahwa madu hijau itu adalah solusi tepat. Kebetulan memang saya ini banyak sekali menerima keluhan itu. Nah, makanya saya riset, saya temukanlah produk madu hijau itu dengan berbagai macam produk dan ramuan-ramuan yang ada. Nah, itu dari mana? Ya karena saya memiliki juga pengobatan tradisional yang mana banyak pasien-pasien yang sembuh dengan obat-obat yang ada di pengobatan tradisional yang saya miliki. Nah, dari hal itulah kemudian ramuan itu saya racik. Kemudian saya riset. Nah, kemudian setelah diriset ternyata hasilnya pada waktu itu memang madu hijau ini sebelumnya tidak pernah ada di dunia. Belum pernah ada madu hijau di dunia. Yang ada umumnya adalah madu hitam, ya enggak, madu kuning maupun juga madu putih. Nah, dengan demikian, loh, kenapa pada waktu itu saya punya inisiatif untuk menciptakan madu yang berwarna hijau? Karena apa? Warna hijau itu, ya enggak, warna hijau itu dari mana? Kok madu warnanya rata-rata kuning? Kenapa bisa hijau? Itu dari zat hijau daun. Yang terkandung dalam apa? Yang terkandung dari daun saga, daun sirih, daun kelor. Itu warna hijaunya itu dipengaruhi dari situ. Nah, sehingga warna hijaunya itu dipengaruhi dari dedaunan itu, kita campur dengan madu menjadi sesuatu hal yang sangat mustajab dan luar biasa. Nah, disitulah madu kemudian berwarna hijau. Loh, kenapa? Itu di dunia tidak pernah ada, dan itu saya daftarkan di kehakian hak paten sebagai penemu madu hijau, dan memang belum pernah ada madu hijau. Akhirnya didaftarkan ke hak paten dan resmi bahwa madu hijau itu hak ciptanya, hak patennya milik saya dan juga milik PT Herbal Putih, dan juga saat ini milik PT Madu Hijau Indonesia. Jadi ini adalah masterpiece. Mungkin madu hijau ini sampai nanti ibaratnya akhir zaman tetap ada. Gitu. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku, ya enggak, dia punya madu hijau, dia produksi madu hijau, dan dia milik madu hijau, laporkan ke saya sikat, saya kandangin. Karena hak ciptanya itu semua ada pada saya milikin semua. Nah, selamat datang Pak Ustadz Fatullah. Silakan Pak Ustadz duduk. Jadi saat ini madu hijau itu secara hak patennya itu adalah milik pribadi saya dan juga PT Madu Hijau Indonesia. Ini secara legalitasnya. Jadi tidak ada tuh kalau yang saya bilang, kalau ada orang yang menggunakan merek madu hijau, kalau ada orang yang memproduksi madu hijau, kalau ada orang yang menggunakan logo madu hijau, kita sikat. Ayo, mau sampai di mana saya jabanin? Sampai di mana saya jabanin? Karena apa? Hak merek, hak cipta, hak paten semua kandungannya sudah terdaftar semua di API. Nah, pada waktu itu COVID melanda 2018. Ternyata di 2018 itu madu hijau bukan hanya untuk mengatasi penyakit lambung, bahkan juga penyakit-penyakit pernapasan kronis dan imunitas. Nah, pada waktu zaman COVID 2018-19
sampai 2020 madu hijau itu dalam sebulan bisa sampai 200.000 penjualan tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan repeat ordernya sampai saat ini pun tidak tanggung-tanggung, banyak yang cocok dan banyak yang terus mengkonsumsi terus. Karena apa? Ya enggak? Kalau orang penyakit lambung, kalau orang penyakit jantung, kalau orang penyakit diabetes, ya enggak? Kebanyakan juga orang penyakit darah tinggi dikasihnya obat untuk menekan darah tinggi, dikasihnya obat untuk menekan diabetes, dikasihnya obat buat kolesterol, pengencer darah. Yang mana obat itu harus dikonsumsi selama seumur hidup. Yang namanya obat kimia itu kagak ada nutrisinya. Coba lu bayangin dah, kalau lu minum obat diabetes, kalau lu minum obat lambung, kalau lu minum obat darah tinggi, itu semua buat penekan darah tinggi. Nilai nutrisinya di mana? Kagak ada kandungan zat vitaminnya. Yang namanya obat kimia, lu minum setiap hari, memang darah lu juga bisa ketekan, tapi ginjal lu rusak. Karena yang dibutuhkan ginjal lu adalah nutrisi, yang dibutuhkan ginjal lu itu adalah vitamin. Nah, apalagi obat-obat lambung, kalau sifatnya kimia, mau yang cair, mau yang tablet, ya enggak? Kalau itu dikonsumsi secara berkepanjangan, nilai nutrisinya kagak ada. Nah, makanya madu hijau itu nilai nutrisinya lengkap, karena di dalam kandungan madu hijau itu banyak yang namanya apa? Dedaunan herbal. Kalau dedaunan herbal itu ibarat kata mau itu istilahnya daun kelor, kita dulu kalau daun kelor itu biasa tiap hari itu dipakai buat masak, ya enggak? Sayur adem, sayur bening, wah enak banget itu. Karena apa? Karena nilai nutrisinya tinggi. Begitu lu minum itu, lu makan daun kelor, manfaatnya bukan cuma buat lambung, tapi buat ginjal, tapi juga buat apa? Buat pankreas. Daun saga, ya daun saga dulu orang sariawan aja minum daun saga. Kalau ada sariawan di lambung minum daun saga. Nah, inilah kenapa zat-zat kandungan herbal itu saya ramu, saya campurkan dengan madu. Tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali madu. Itu Rasulullah yang bilang, dan firman Allah juga yang bilang. Nah, begitu istilahnya kalau yang saya bilang tadi, bagaimana caranya untuk istilahnya menormalisir darah tinggi, bagaimana caranya untuk menormalisir diabetes, bagaimana menormalisir apa yang namanya kolesterol. Kenapa? Berarti metabolisme tubuh lu harus seimbang. Ya enggak? Kalorinya sekian, ini vitamin D-nya, vitamin A-nya semua harus seimbang. Kenapa tensi darah bisa tinggi? Karena ada satu elemen yang tidak seimbang. Nah, kalau itu lu tekan terus pakai obat, sedangkan lutut butuh nutrisi, nutrisinya lu kagak kasih. Jadi mendingan lu kasih nutrisi yang banyak di dalam tubuh lu, supaya kebutuhan pankreas lu, supaya kebutuhan darah lu, supaya kebutuhan istilahnya badan lu terpenuhi. Nah, makanya kalau minum obat, ya enggak, yang kandungannya herbal itu yang kita butuhkan buat tubuh. Ya bagaimana? Kalau kagak minum misalnya obat penekan darah tinggi, kagak minum penekan diabetes, gua minum apa? Lalu minum, cari nutrisinya. Kalau nutrisi lu lengkap, metabolisme lu tubuh lu juga seimbang, tensi darah lu normal, diabetes lu normal, lambung lu juga asamnya juga asam lambungnya akan normal. Jadi pentingnya kita ini istilahnya kembali ke alam. Kita ini udah darurat. Kenapa saya bilang darurat? Darurat kesehatan. No, orang penyakit diabetes tinggal nunggu aja matinya kapan. No, orang darah tinggi tinggal nunggu aja stroke-nya kapan. No, orang kena kanker tinggal tunggu aja kapan dia matinya. Mana solusinya? Kagak ada. Yang dikasih apa? Obat kimia, penekan darah tinggi, penekan diabetes. Sampai kapan? Orang mah diimpaninnya, dimakaninnya kasih apa? Kasih gizi, kasih nutrisi. Di mana nilai nutrisi? Hah? Ada di madu. Ada di mana lagi? Ada di daun kelor, ada daun saga, ada daun kipahare. Itu semuanya orang dulu itu dipenuhi nutrisinya dulu. Sampai di kebunnya aja tuh banyak bulan-bulan begitu buat memenuhi nutrisi. Apalagi makanan siap saji, no, yang pengawet-pengawet banyak tuh di Anuat tuh, ya enggak?
supermarket. Nah itu kalau kita makan semacam produk kayak biskuit gitu ya, nah itu ngapa dia bisa kuat tahunan? Nah itu kandungan garamnya tinggi. Lah coklat kan kagak ada, dirasain kan kagak asin. Iya, kalau asin itu berarti nilai asinnya yang dibuang, tapi kandungan garamnya tinggi. Nah itu kalau lu konsumsi terus mau gimana? Nah inilah pentingnya kenapa saya sangat kritis sekali saya menjalani untuk masalah industri, untuk masalah perherbalan ini. Saya sudah kurang lebih 20 tahun saya berkecimpung di dunia herbal. Saya yang terus memerangi semua, saya yang terus melestarikan semua. Jadi madu hijau ini saya ciptakan bukan produk baru, tapi sebelum-sebelumnya banyak sekali produk-produk yang saya sudah ciptakan dan itu bermanfaat untuk orang banyak. Makanya madu hijau sangat luar biasa sekali, dan madu hijau ini banyak membantu masyarakat, bukan hanya lambung tapi juga yang lainnya. Loh, kata siapa? Kalau minum madu ntar kena diabetes, kata siapa? Karena di dalam kandungan madu beda gula madu, rasa manis madu dengan gula. Kalau gula mengikat, kalau yang namanya istilah madu kagak. Silakan lu minum, habis itu lihat, lu periksa. Kalau lu istilah minum madu, berapa dia turunnya gula lo? Kalau lu makan gula, berapa turunnya gula lo? Madu paling juga cuma 20 menit udah turun gula lo. Kenapa? Di dalam kandungan madu ada yang disebut dengan propolis. Tuh. Di dalam kandungan madu ada propolis. Di dalam kandungan di sarangnya madu ada yang disebut dengan bipolen. Nah, propolis itu apa sih? Ya itu tadi. Kalau kita ada tawon, kita diantuk sama tawon, bengkak kita. Nah itu antukannya tawon, kandungannya propolis yang bikin kita bengkak. Nah kalau itu dikonsumsi, ya enggak, radikal bebas semua bakal hilang oleh kandungan propolis dan juga bipolen. Jadi madu itu 1000 manfaat. Memang segala sesuatunya hanya kita yang pengobatan tradisional lah yang paham itu. Paham semuanya?